kepedulian Samara ini kan terlihat dari dia aktif dalam komunitas sosial. Dan sekarang dia independen, salah satunya untuk fokus menyuarakan isu perempuan dan mengabdi untuk kepentingan perempuan. Dari yang lo lihat, apa dasarnya akhirnya Samara ini memilih untuk mengabdi pada kepentingan perempuan? Kan banyak bidang lain ya, tapi kenapa akhirnya itu yang dipilih? Atas dasar apa? Ya jadi perempuan mesti cerdas. Okay. Jadi perempuan mesti mandiri supaya tidak dilecehkan, supaya tidak dipandang rendah. Dan satu lagi, dia pribadi yang senang bareng-bareng, senang membuat orang senang, senang mengedukasi, senang membuat orang cerdas. Jadi dia bukan pribadi yang mau enak di dia aja, bukan. Jadi pribadi yang ya bareng-bareng. Pokoknya menurutku dia tuh anugerah Tuhan lah buat Indonesia. Karena benar-benar gitu. Karena banyak yang katanya mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran, tapi nggak benar-benar gitu. Nah dia bisa aku katakan anugerah Tuhan ya. Menurutku dia salah satu pahlawan perempuan gitu. Ini bukan memuji, tapi memang yang gue rasain tuh dia tuh benar-benar, makanya kenapa simpatik gitu. Pokoknya aku kalau orang yang benar-benar tuh senang misalnya gitu. Nah yang pusing tuh yang nggak benar-benar itu. Nah kalau jahat benar-benar jahat, nah gitu. Kalau baik benar-benar baik. Kalau jahat benar-benar jahat justru ya kita bisa, kalau kita tidak sanggup kita pergi. Kalau kita takut, ini yang susah tuh musang berbulu domba gitu. Kadang jadi domba, kadang jadi musang gitu. Orang baik dan orang jahat itu dimanapun ada, pasti di belahan bumi aja, di belahan bumi manapun ada, pasti ada dua hal, orang baik dan orang jahat. Dan sejahat-jahatnya orang menurutku masih bisa jadi baik, karena hal jahat itu kadang disebabkan oleh keadaan, akhirnya jadi jahat, tidak sanggup ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kejahatan biasanya karena keadaan. Dan itu masih bisa kita perbaiki supaya menjadi baik. Masih ada kesempatan. Iya, yang tidak bisa dibenarkan itu orang munafik. Nah, penyebab munafik itu karena secara tidak langsung dialah yang terbaik di antara semua orang. Dia mengakui dirinya sendiri. Makanya mulutnya itu hanya mendikte, menyalahkan gitu. Nah, enaknya orang munafik itu satu, sekalipun orang jahat asal memuji dia baik. Artinya ini ya di mana enak gitu. Iya. Jadi orang munafik itu tidak tahu kebenaran. Dia tahunya yang menguntungkan. Orang jahat masih bisa dibenarin karena menurutku ada dasar. Iya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu apapun bentuknya pasti karena sebab. Nah, tapi kalau orang munafik itu tidak ada sebab, memang pribadinya pribadi yang licik, pribadi yang enak di dia aja gitu. Dan orang munafik itu
pintar mengolah apapun gitu. Tanda-tanda orang munafik itu pintar mengolah apapun. Enak lah. Urusannya apa aja beres. Gimana caranya sih biar orang yang munafik ini kan di tengah-tengah ya? Mau tahu ciri-ciri orang munafik? Ya itu dulu boleh. Orang yang dia senangi, ketika dia menceritakan orang yang dia senangi, tidak ada jahatnya sama sekali. Jadi ketika dia menceritakan orang yang dia senangi, orang itu yang diceritainnya tuh nggak ada jahatnya sama sekali. Dari A sampai Z bagus semua. Dipujinya setinggi langit, lebih tinggi pujiannya dari langit. Tapi ketika dia berbicara tentang orang yang tidak dia sukai, nggak ada baiknya sama sekali. Nah itu orang munafik tuh. Kalau orang jahat, saya tidak suka sama dia. Tapi, nah, walau saya tidak suka, dia itu begini-begini baiknya dia. Tapi saya tidak suka, maaf. Artinya gini, kalau orang yang jahat itu pasti dia masih ada baik sama seseorang. Iya, pasti mas. Saya tidak suka dia, tapi dia itu hanya aku aja yang nggak suka. Tapi dia dengan orang, nah masih mengapresiasi kalau orang jahat tuh. Cuma karena kecewa di hati gitu. Mungkin keadaan, suasana apa, tapi dia masih mengapresiasi kalau orang jahat. Tapi kalau orang munafik tuh, ketika menceritakan yang dia sukai, sama sekali nggak ada jahatnya dari A sampai Z. Gitu pun sebaliknya. Tapi ketika dia menceritakan orang yang tidak dia sukai, tidak ada bagusnya sama sekali. Bahkan ditambah-tambahin. Jadi kalau mau menceritakan orang yang dia senang itu ditambah-tambahin baiknya tuh sampai ke langit, lebih tinggi pujiannya daripada langit. Bahkan dia memuji Tuhan belum setinggi itu. Tapi ketika dia tidak suka, nggak ada baiknya sama sekali. Karena kan nggak mungkin manusia nggak ada baik. Contoh, misalkan kita berhadapan dengan preman. Cukup aku aja ya yang jadi preman, kamu jangan. Itu kalau orang jahat. Misalnya kita kategorikan jahat kan. Misalkan jadi pemabok, kita kategorikan jahat. Kan gitu. Tapi dia pasti orang di sekitarnya, apalagi yang dia sayang, dia tidak mau jadi pemabok. Biar dia aja. Nah itu orang jahat tuh. Orang jahat bisa jadi baik, sebaliknya. Orang baik bisa jadi jahat. Ya. Nah yang tidak terpengaruh itu orang tulus. Nah untuk sampai ke tulus itu kan, waduh. Panjang tapi ya panjang urusannya, nggak bisa bim salah bim. Ya nggak bisa, butuh 3 hari kita ceritakan ini nggak kelar. Jadi kita bahas baik dan buruk aja. Jadi penjudi. Tapi dia tidak mau anaknya atau temannya jadi penjudi. Nah itu kalau penjudi itu kategori jahat. Tapi kalau orang munafik tidak pandang bulu. Kalau dia sudah tidak suka, sampai kapanpun dia tidak suka sama orang itu. Tanpa alasan. Pokoknya nggak ada baiknya. Nah itu tanda-tanda orang munafik. Terus kacang lupa kulitnya. Pokoknya nggak ada bagusnya. Dan gerbang menuju kemunafikan itu. Nah, ini. Ketika seseorang itu merasa dia lebih dari yang lain. Itu jadi tanda-tanda menuju kemunafikan.
di hatinya tuh merasa yang terbaik. Orang munafik itu bahkan tidak suka dibaikin. Nggak suka. Ya, orang munafik itu suka dipuji. Dia sukanya Karena kalau dibaikin pasti dia nuduh. Ah, pasti lo ada maunya. Tapi kalau dipuji, nah itu pengikutku. Makanya banyak sekali hal yang bisa diraih ketika kita bisa memuji-muji gitu ya. Itu sebabnya Orang munafik tidak suka kayaknya dibaikin. percuma pengalaman dan gelar gitu. Kadang-kadang Dan di hadapan orang munafik itu kita tidak pernah ada nilainya. apapun yang sudah kita buat. Nggak ada. Pokoknya tapi kalau kita mengangkat dia, memuji-muji dia terus, nah itu baru bisa dekat. Nah, Dan orang munafik itu perkataannya aja yang harus didengar. Misal lo munafik nih, atau aku yang munafik. Nah, perkataanmu aja yang harus kudengar. Ketika aku ngomong tidak boleh, lo langsung nggak suka. Jadi orang munafik itu nggak bisa dikasih saran. Ada aja jawabannya. Dan rata-rata orang munafik itu cerdas. Rata-rata. Ya. Kan asal munafik itu karena merasa siapa. Rata-rata orang munafik itu dasarnya tuh kaya, cerdas, hebat. Semuanya itu dia gunakan. Telinga, mata, hati, akalnya untuk kepentingannya. Tuhan aja dimainin oleh dia. Nah, orang-orang munafik itu pasti nyerah berhadapan dengan orang-orang kayak Samara. Karena Samara itu bukan orang yang suka, bukan orang yang kamu plase, Ya. tapi orang yang memberi apresiasi.